Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mau bertanya, ini dengan ibu siapa? Terus mengajar di kelas berapa, di SD apa Bu? Ya, nama saya adalah Hasiro. Saya sekarang mengajar di kelas 4 di SD Sarimulyo 03, Kecamatan Rino, Kabupaten Pati. Selanjutnya langsung ke sesi tanya jawab aja ya Bu. Ya. Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Nah, sistem pendidikan di Indonesia itu sebenarnya ya bagus. Pada saat ini itu sudah mau memasuki, yaitu sekarang itu diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Ya, itu bagus untuk menyetarakan, baik jadi pendidikan di desa maupun di kota itu diatur di dalam sana supaya sama. Nah, walaupun untuk ke sana itu ya tidak gampang karena banyak kendala-kendala yang ada dihadapi di lapangan. Pendidikannya itu memang ada 3 jalur, yaitu formal, non formal, dan satu lagi, jalur informal. Ya. Dalam pendidikan itu juga dibagi 4 jenjang, yaitu anak usia dini atau TK. Di sini kan TK kecil, TK besar. Kemudian sekolah dasar, yaitu di SD seperti di sini. Berikutnya itu SMP, sekolah menengah, sering disebut SMP. Dan juga tinggi. Kalau tinggi di sini maksudnya sudah masuk kuliah ke universitas seperti Mbak sendiri. Itu dari saya. Kemudian Ibu mengenai solusi pendidikan ke depannya gimana Bu? Solusi sama saja dengan cara mengatasinya ya. Di dalam pembelajaran memang kita harus membuat program mengajar, wajib belajar. Itu untuk pemerintah itu dia harus membuat program wajib belajar secara umum ya, yang saya jelaskan ini. Kemudian mengadakan pelatihan terhadap guru-guru agar memiliki kompetensi mengajar yang berkualitas. Contohnya kalau sekarang ini lagi di populer itu untuk guru penggerak. Dan dalam guru penggerak tersebut itu juga dibatasi usia guru yang masih di bawah 50 tahun. Kalau sudah 50 tahun ke atas itu sudah tidak bisa mengikuti program guru penggerak. Karena kalau sudah 50 ke atas itu banyak sekali kekurangannya, terutama masalah menguasai IT. Makanya tidak diikutkan kalau sudah di atas 50. Jadi tinggal nunggu pensiun saja dan diganti dengan guru-guru yang masih muda, yang berkompetensi, berkualitas, masih semangat. Yang berikutnya itu menerapkan kebiasaan atau gemar membaca di seluruh wilayah Indonesia. Kalau di SD sini sendiri itu dibiasakan dengan sistem literasi. Jadi kita sebelum pembelajaran itu diterapkan membaca entah 10 menit, minimal 10 menit. Jadi anak itu
sebelum pelajaran dimulai dia membaca terlebih dahulu. Membacanya itu tidak terfokus harus pelajaran, bisa buku cerita. Contohnya di belakang sana ada sudut baca, di sana ada tumpukan buku cerita. Nah, jadi anak ambil buku cerita dengan judul yang berbeda. Jadi mereka membaca. Karena kalau membaca buku cerita, anak-anak lebih senang, lebih semangat membacanya daripada langsung buku pelajaran. Itu solusinya. Ya. Terus adakah kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar saat ini di tempat ibu bekerja? Ya. Kalau masalah kesulitan dalam belajar mengajar ini pasti ada, walaupun sedikit ataupun banyak itu pasti mengalami kesulitan. Mulai dari contohnya kelas tinggi ya. Kelas tinggi itu kesulitannya itu apabila dalam satu kelas itu ada siswa yang masih lambat. Contohnya belum lancar membaca atau cara berpikirnya itu agak lamban, dan itu menjadi hambatan bagi kita sebagai guru untuk mengajar anak yang lain. Jadi kita harus ekstra melatih, mengulang lagi itu membacanya supaya lancar, butuh waktu di luar pelajaran, butuh waktu yang lain. Itu salah satu kendala atau kendala dari pembelajarannya, itu kesulitan yang dihadapi. Terus ibu pernah menggunakan media pembelajaran di era 4.0 seperti augmented reality di dalam kelas saat pelajaran? Kalau menggunakan itu saya memang pertama menggunakan alat media itu berupa audio system, kemudian juga pernah menggunakan LCD cahaya. Nah, dalam pembelajaran itu kalau LCD bisa membantu anak melihat pembelajaran yang bagaimana, terus masalah kita apa, itu memang anak-anak lebih paham, lebih mudah memahami karena dia melihat, bisa melihat secara langsung, bukan kita hanya bercerita, anak membayangkan juga, tetapi anak bisa melihat langsung pada layar LCD. Itu. Kalau kira-kira diberi pelatihan gratis, apakah bersedia? Untuk guru atau siswa? Untuk guru. Ya, bersedia. Kalau memang saya juga sering pelatihan, tapi ya pelatihan banyak sekali. Yang ada itu yang pertama itu di program e-guru, dan banyak lagi webinar nasional, itu banyak menuntut kita. Asalkan kita bisa atau rajin lah lihat mengikuti webinar, itu memang bisa menambah wawasan kita untuk lebih memahami pembelajaran, cara membimbing anak, alat apa saja yang perlu kita butuhkan itu. Jadi intinya bersedia. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Semoga dapat membantu Mbak Soim lebih lancar dalam kegiatannya.